Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1556 Pengetahuan berbahaya. Bayangan tiba-tiba menari-nari di wajah cantik Casey saat dia menurunkan cahaya penuntun. Itu karena Torment punya pesan yang ingin disampaikan kepadaku, agar keinginannya bisa terkabul. Dan pesan itu hanya bisa disampaikan secara tatap muka. Dia menghirup napas dalam-dalam. Jadi, dia menyusup ke Valen Grace dan memodifikasi belenggu yang mengikat senja. Dia juga menulis kesepakatan tentang apa yang terjadi di siklus sebelumnya dan meninggalkannya untuk aku baca. Akhirnya, dia merangkak ke kuil senja dan menemuiku, mengantarkan pesan. Suara Casey menjadi dingin, dan ekspresinya menjadi kejam, namun, dia masih seorang najis. Dan, tidak seperti pangeran gila, dia tidak memiliki bisikan Ariel yang dapat mencegahnya kehilangan seluruh kemanusiaannya. Yang dia miliki hanyalah serangkaian pembatasan dan perintah yang kejam untuk mendorongnya menuju kehancuran. Hasil yang diinginkan, dan tenunan itu bukannya tanpa cacat. Dia menatap Sunyi tanpa rasa humor di matanya. Jadi, setelah menyelesaikan misi menyampaikan pesannya kepadaku, dia langsung mencoba untuk memakanku. Namun, dia masih ditahan oleh otoritas penguasa ketakutan, jadi, dia malah mati di tanganku. Terjadi keheningan beberapa saat. Keci itu mencapai pantai Pulau Es dan menggeseknya, lalu berhenti. Sunyi menatap Casey, pikirannya kacau. Jadi, dia sudah mengetahui segalanya selama ini. Butuh waktu lama baginya untuk mengetahui kebenaran tentang sungai besar, sumber dan muara. 6 wabah dan hubungannya dengan anggota kelompok, serta tujuan di balik skema Pangeran Gila. Tepatnya tentang Pangeran Gila dan siksaan. Kedua kengerian yang tercemar itu adalah mitra dalam kejahatan, dalam lebih dari satu arti. Meskipun Torment bukanlah makhluk hidup, dari apa yang Casey katakan padanya, pikirannya hancur dan keinginannya dirantai oleh batasan ciptaannya sendiri dan otoritas Dreadlord. Bisa dibilang, Sunyi benar. Pangeran Gila memang punya rencana untuk menghilangkan siksaan dari jalur kelompok. Dia telah dimanfaatkan dan dibuang, dikirim untuk dibantai oleh Casey di Valen Grace. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa hasil pertarungan mereka telah diperhitungkan sebelumnya oleh orang gila keji itu. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah Torment mengetahuinya dan rela mati bersamanya. Atau setidaknya sebanyak yang dia mampu untuk melaksanakan keinginannya yang rusak. Ada banyak pertanyaan di benaknya, tapi 2 di antaranya adalah yang paling penting. Apa pesan yang ingin disampaikan Torment? Dan mengapa Casey tidak membagikan pengetahuannya kepada kelompok tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan kedua seharusnya sudah jelas sekarang. Entah Casey bermaksud atau tidak. Dia membiarkannya begitu saja. Ketika dia memberitahunya tentang versi dirinya dari siklus sebelumnya, yang akhirnya menjadi siksaan. Berubah menjadi kekejian yang ternoda oleh versi sebelumnya, dia mengatakan bahwa Casey di masa lalu tidak pernah bermaksud untuk melarikan diri dari kekotoran. Bahwa dia telah mengetahui apa yang direncanakan oleh Pangeran Gila di masa depan, dan membiarkan dirinya tertular kekotoran batin olehnya meskipun demikian. Artinya, Casey sudah merencanakannya jauh sebelum hal itu terjadi. Bahwa dia perlu dikotori, karena alasan tertentu. Sebelum lepas dari korupsi, datanglah siklus berikutnya. Dia mengertakkan gigi. Jadi, kamu sudah mengetahuinya selama ini, dan tetap diam. Kamu tidak membagikan pengetahuan itu kepada kami. Bersikap terkejut ketika kami mengetahui kebenaran mengerikan dari mimpi buruk ini. Tidakkah kamu berpikir, setidaknya sekali, bahwa mungkin itu akan baik agar kita mengetahui apa yang sedang kita hadapi,
sebelum menceburkan diri ke dalam lautan bahaya dan penderitaan? Casey menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Karena membagikan pengetahuanku telah berhasil dengan baik di masa lalu. Tentu, Sunny. Kalian semua harusnya tahu betapa berbahayanya pengetahuan itu, apa dampaknya mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya kalian ketahui, dan pengungkapan rahasia apa yang bisa menghancurkan. Dia berbalik. Apa yang akan berubah jika aku memberitahumu? Kita masih harus pergi ke Pulau Aletheia. Kita masih harus pergi ke Twilight. Tentu, kita bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk apa yang menunggu kita di depan. Tapi aku tidak maha tahu. Saya hanya tahu sebanyak itu. Apakah hal itu akan membuat perbedaan? Atau apakah hal itu hanya akan membuat kita berpuas diri dan sombong, yang menyebabkan kematian kita? Gadis buta itu tersenyum sedih. Yang terpenting, apakah persiapan kita akan lebih menyeluruh daripada apa yang sudah disiapkan pangeran gila dan siksaan untuk kita? Dia menggelengkan kepalanya. Jadi, kupikir aku akan menyimpan pengetahuanku untuk diriku sendiri. Dengan begitu, setidaknya, aku tidak akan disalahkan atas keputusan yang kalian buat, ketika kalian mengambil keputusan itu. Sunny tertawa getir dan menatapnya, matanya penuh geli. Oh, sekarang kamu memutuskan untuk menyimpan pengetahuanmu untuk dirimu sendiri. Bagus. Bagus. Sayang sekali kamu tidak bisa melakukan hal yang sama di pantai yang terlupakan, sebelum mengubahku menjadi budak terkutuk. Dia tidak berencana untuk mengungkit masa lalu. Tapi mendengar Casey mengucapkan kata-kata itu, semua kebencian yang dia kubur di dalam hatinya tiba-tiba membanjiri ke permukaan. Namun, mungkin hal itu tidak terduga. Selama ini Sunny membenci kenyataan bahwa dia dijadikan budak oleh Nevis. Nevis tidak menggunakan kekuatan itu untuk melawannya, sehingga kebencian terhadap dirinya lebih merupakan hal yang abstrak, lahir dari ketakutan terhadap apa yang berpotensi terjadi. Bukan berarti itu membuatnya tidak valid. Namun belakangan ini, situasinya telah berubah. Kerugian yang ditimbulkan oleh Shadowbone padanya telah berubah dari abstrak menjadi sangat nyata. Keberadaannya adalah sesuatu yang berdiri di antara dia dan Nevis seperti tembok yang tidak dapat ditembus, membuat gagasan tentang mereka memiliki masa depan bersama tampak di luar jangkauan. Itu juga yang diambil Casey darinya. Budak Bayangan bab 1557 Eksistensi yang mengerikan. Casey berbalik tajam dan menatapnya, topeng ketenangannya nyaris tidak bisa ditahan. Kamu tahu kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Aku masih muda dan naif, saat itu. Bodoh, dan tidak berdaya. Aku, lebih tahu sekarang. Sunny mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, memberinya tepuk tangan. Bagus untukmu, sungguh, pertumbuhan yang menakjubkan. Tapi, dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan gigi terkatup, tapi, tahukah kamu bahkan tidak pernah meminta maaf karena telah merampas kebebasanku. Jadi, menurutku, kamu tidak terlalu terbebani dengan melakukan hal itu. Dia tersentak, angin dingin bertiup, membuat layar Keci berkibar. Namun demikian, ia tetap di tempatnya, haluannya tertancap di pantai es di tanah terpencil. Casey terdiam beberapa saat, lalu, dia berkata, suaranya sedikit bergetar, tapi, aku melakukannya. Aku memang minta maaf. Sunny mengangkat alisnya. Entah kenapa, aku tidak ingat. Dan aku pasti akan mengingat hal seperti itu. Kapan kamu pernah meminta maaf atas perbuatanmu padaku? Gadis buta itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata pelan, itu, tepat setelah kita melarikan diri dari Sol Devera. Saat kita berlayar melintasi laut yang gelap dengan perahu buatan Nevis. Tertegun, Sunny menatapnya beberapa saat. Kemudian, wajahnya berubah menjadi seringai kemarahan.
Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu meminta maaf. Sebelumnya, hampir setahun penuh sebelum kita menyerbu Menara Merah. Omong kosong macam apa itu? Apakah masuk akal di kepala kecilmu yang bengkok itu? Karena kemarahannya, Casey menundukkan kepalanya. Namun kemudian, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia mendongak, menghadapnya lagi. Tentu, iya, Sunny. Kamu benar. Aku pengecut sekali. Senyuman rapuh muncul di wajahnya. Tetapi apa gunanya meminta maaf? Itu tidak akan mengubah apapun. Kata-kata tidak ada gunanya. Jika seseorang benar-benar minta maaf, mereka harus mengungkapkannya melalui tindakan mereka, bukan begitu? Sunny terkekeh. Dan apa yang sudah kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Hah, apa yang bisa kamu lakukan? Itu tidak bisa dibatalkan. Casey terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menusuknya dengan tatapan tajam. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melihat, saat itu Sunny tidak mengingatnya. Suaranya sedikit serak ketika dia berbicara, kata siapa? Dia sedikit terkejut, meliriknya dengan cemberut. Sunny mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Casey tersenyum pahit. Siapa bilang itu tidak bisa dibatalkan? Siapa bilang itu tidak mungkin? Dia menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika itu tidak mungkin? Aku akan tetap melakukannya. Sunny menatapnya dengan bingung. Apa yang kamu bicarakan? Casey mengangkat tangannya dan mengusap pergelangan tangannya, tempat belenggu emas itu dulu berada. Apalagi, yang ku maksud adalah menghancurkan takdir, Sunny. Bukankah itu juga yang ingin kau lakukan? Bukankah itu juga tujuan keseluruhanmu? Aku juga ingin menghancurkan takdir. Dia menundukkan kepalanya sejenak, lalu berkata pelan, segala sesuatu yang telah kulakukan, semua yang telah kualami, itu semua demi ini. Untuk saat ini, sangat sulit sekali untuk menghancurkan takdir. Tak peduli betapa kerasnya kau menyerangnya, ia menyerang balik dengan kekuatan 10 kali lipat. Ya ampun, nama asli, nyanyian kejatuhan. Artinya aku ditakdirkan untuk menyaksikan nasib orang lain, dan membawa kenangan mereka lama setelah mereka tiada. Untuk menjadi saksi, tidak berdaya untuk mengubah apa yang kulihat. Aku sama sekali tidak menginginkan nasib seperti itu. Kemudian, senyuman tipis muncul di wajah lembutnya. Mustahil mematahkan takdir dengan sebuah pukulan. Tapi bagaimana dengan 1000 pukulan? 10.000 pukulan? Jika tiap pukulan merusak permadaninya sedikit, membuat senarnya tidak selaras sedikit pun, menghalangi alirannya sedikit saja. Kemudian, jika digabungkan, mereka dapat menghancurkan takdir. Seseorang hanya membutuhkan senjata yang cukup tajam. Casey menghadap Sunny, membiarkannya menatap matanya. Aku bermaksud memberimu kesempatan untuk menjadi senjata seperti itu, Sunny. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Firasat buruk yang dia rasakan kembali muncul, membuatnya tegang karena ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Casey? Dia mengangkat bahu. Apa yang telah kulakukan? Ini dan itu. Ada yang mudah, dan ada yang sulit. Namun semuanya hampir tak tertahankan. Tak tertahankan, tapi tidak lama lagi, sekarang. Karena aku akan terbebas dari beban itu. Sunny menatapnya, matanya perlahan melebar. Tiba-tiba, dia melihat banyak tindakan Casey dari sudut pandang baru. Dan implikasi dari apa yang dilihatnya begitu luas dan menakutkan hingga membuatnya bergidik. Kamu merencanakan semuanya dari awal. Bukan, dia tersenyum lembut, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak semuanya, mustahil untuk merencanakan semuanya. Aku mungkin tahu banyak, dan melihat banyak, tapi aku tidak maha tahu, Sunny.
Namun, triknya adalah merencanakannya secukupnya sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga terjadi, itu masih bisa menjadi bagian dari rencana. Dia menoleh ke samping, perhatiannya terganggu oleh pancaran cahaya penuntun. Kamu telah memanipulasi kejadian dalam siklus ini selama ini. Saat itu di kuil yang tenggelam, aku gagal menemukan kompartemen tersembunyi tempat relik suci disembunyikan, jadi kamu melakukannya untukku. Tunggu, tidak. Saat Casey memandangnya dengan senyum tipis, Sunny memucat. Itu dimulai jauh sebelum mimpi buruk. Selama pertempuran di mana ketujuh orang suci berkumpul, kamu memanipulasi formasi pertempuran, sehingga aku bisa menghabisi pencari kebenaran yang tercemar. Dia berhenti berbicara ketika getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak, bahkan sebelum itu. Kapan itu dimulai? Kapan Casey mulai menyusun rencana besarnya, memanipulasi semua orang? Mulai dari penjaga api yang mengikutinya hingga para pemimpin klan besar, untuk melakukan perintahnya. Peramal yang kuat, memang keberadaan yang menakutkan. Terutama seseorang yang ambisius, namun pada saat yang sama pendiam dan tidak kentara, seperti Casey yang ternyata. Akhirnya, Sunny memandangnya, benar-benar terpana. Ekspresinya membeku. Itu. Bahkan mengucapkannya dengan lantang pun sulit, setiap kata sangatlah berat karena beratnya semua implikasinya. Itu terjadi di Kepulauan Cain. Saat aku datang kepadamu, berniat merekrutmu untuk menantang mimpi buruk kedua bersama-sama. Dan kamu memberitahuku bahwa kamu menerima penglihatan tentang kami sekarat di musim dingin. Kamu sudah merencanakannya untuk hari ini, dulu. Budak Bayangan bab 1558 utas pertama. Sunny menatap Casey, berusaha keras mempercayai seberapa dalam akar rencana misteriusnya. Dia baru-baru ini mencatat bahwa kepribadian gadis buta itu berubah drastis setelah kata-kata kejam yang dia lontarkan di tingkat bawah tanah kompleks medis akademi, tepat setelah Forgotten Shore. Kemungkinan besar saat itulah dia mulai membuat jaring laba-laba. Melihat wanita muda yang duduk di hadapannya, menampilkannya dengan kebanggaan yang gelap dan menantang, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Siapa di antara kita yang layak disebut pewaris wafer? Bagaimanapun juga, Casey memiliki ketertarikan yang sama tinggi terhadap takdir, jika tidak lebih tinggi. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa tertahan. Ya, itu dulu. Kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak masuk akal, kan? Kamu baru saja dibakar oleh keyakinan membabi buta akan visimu, hingga berakibat bencana. Namun, kamu sepertinya tidak mengutip validitas bahwa kami akan mati di musim dingin, meskipun penglihatanmu itu hanya bisa disebut samar-samar. Casey pernah melihat mereka berdua jatuh ke jurang maut, dikelilingi salju. Dia memberitahu Sunny bahwa mereka akan mati di musim dingin. Tetapi, pada akhirnya, peristiwa dalam penglihatan itu terjadi pada bulan November, ketika kuil malam hancur dalam pertempuran mengerikan antara Sky Tide dan Saint Cormac. Kamu sudah tahu bahwa itu tidak berarti kematian kita. Namun, kamu membuatku berpikir sebaliknya. Tapi, kenapa? Casey tetap diam, tapi mata Sunny melebar, kilatan pemahaman menakutkan mencapai pikiran yang gelisah. Itu karena aku berencana untuk menantang mimpi buruk kedua di musim dingin. Tapi kamu membutuhkanku untuk memajukan rencana itu, dan bertujuan untuk mencapai benih di Menara Gading pada akhir musim gugur. Apa yang berubah karena aku mendengarkannya visimu dan menyesuaikan waktu ekspedisi? Cahaya gelap dan berbahaya menyala di kedalaman matanya. Cerah tersentak, karena Saint Cormac berada jauh dari kuil malam hingga akhir musim gugur. Itu berarti dia tidak akan bisa menghentikan Mordred melarikan diri dari kandangnya.
Casey bergeser sedikit, terus menghadapnya tanpa berkata apa-apa. Tapi dia tidak perlu melakukannya. Begitu Sunny menarik benangnya, jalinan tindakan tersembunyinya mulai terurai dengan sendirinya. Yang perlu dia lakukan untuk memahami semuanya, atau setidaknya sebagian besar, adalah terus menarik. Mengingat penderitaan mengerikan yang mereka berdua alami di kuil malam, berdampingan, Sunny bergidik dan merasakan amarah menyulut nadinya. Kamu sudah tahu tentang Mordred selama ini. Kamu pasti sudah mengetahui keberadaannya bahkan sebelum dia mengetahui keberadaanmu. Ketika kamu berlabuh di kuil malam, meskipun baik kamu maupun kelompokmu tidak diizinkan memasuki bagian dalam kuil malam. Benteng. Kemudian, kamu berangkat ke tempat suci dan kemudian melakukan ekspedisi untuk mendapatkan kembali pohon muda dari pohon suci. Mengetahui bahwa aku akan datang kepadamu, dan membawa pecahan cermin yang akan memungkinkan bajingan itu melarikan diri ke depan pintu penjaranya. Sunny dan Casey hampir mati di kandang benteng rahasia Valor. Mengetahui bahwa dia mengira pangeran gila dari klan besar akan melarikan diri, dan mereka akan terlibat dalam kengerian setelah pembebasannya, membuat semuanya tampak semakin meresahkan. Sunny terdiam selama beberapa saat, terpana melihat kekejaman yang dilakukan Casey terhadap dirinya sendiri. Pada saat itu, dia sudah menjadi monster yang terbangun, dan dipersenjatai dengan kekuatan aspek ilahi miliknya, dia akan lebih mudah bertahan dari penjara di kuil malam. Namun, dia tidak memiliki banyak inti jiwa atau aspek yang dapat meningkatkan daya tahan dan ketahanannya, jadi Casey jauh lebih menderita di dalam sangkar itu. Sambil menggelengkan kepalanya dalam keheningan yang tertegun, dia berkata pelan, "Kamu ingin Mordred melarikan diri. Kenapa kamu ingin dia bebas?" Ada berbagai macam jawaban untuk pertanyaan ini. Yang paling jelas adalah bahwa Casey membutuhkan kelompok itu untuk memasuki mimpi buruk kedua lebih cepat, dan melakukannya bersama Pangeran Ketiadaan juga. Fakta pelariannya telah mematahkan potensi hubungan Sunny dengan klan besar Valor, menempatkannya dalam konflik dengan mereka pada saat Nevis kembali ke dunia nyata. Yang, pada gilirannya, mendorongnya untuk menerima persyaratan mereka dan menjadi putri angkat Valor. Ada banyak konsekuensi lain dari peristiwa yang dibantu Casey itu, dan menyebar ke masa depan. Mordred adalah eksistensi tunggal, jadi fakta bahwa dia bebas berkeliaran di dua dunia telah banyak berubah. Dari peristiwa mimpi buruk kedua hingga berakhirnya perang yang dilakukan klan besar di Antartika. Manakah dari peristiwa berikut yang direncanakan oleh Casey? Manakah yang hanya kebetulan? Kebetulan manakah yang dengan gesit dia masukkan ke dalam rancangan besarnya? Beradaptasi dengan perubahan keadaan dengan kecepatan menakjubkan? Sama seperti dia telah merasakan dan menghitung banyak masa depan dengan kecepatan luar biasa saat melawan Sibyl yang ternoda di kuil yang tenggelam. Tidak mungkin untuk diungkapkan. Desain Casey mirip dengan permadani takdir, yang menurutnya ingin dia hancurkan. Detailnya bisa berubah atau dipengaruhi oleh keadaan tak terduga. Tapi perubahan mendadak ini hanyalah gangguan kecil dalam aliran yang dia inginkan. Arusnya berubah, namun arah pasang surut selalu tetap sama, menarik semua yang disentuhnya hingga kesimpulan yang tidak berubah. Yang bisa dilakukan Sunny hanyalah menentukan saat-saat ketika Casey telah mempengaruhi peristiwa tersebut secara terbuka, dan mencoba mengungkapkan tujuan dari hal itu. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke haluan Casey, tidak mampu untuk tetap di tempatnya. Pikirannya terlalu kacau untuk itu. Menakjubkan. Budak Bayangan bab 1559 ribuan pemotongan. Mordred, kamu tetap pasif di mimpi buruk kedua, bukan? Satu-satunya saat kamu berbagi pengetahuanmu tentang masa depan denganku.
adalah saat memberitahuku bahwa dia tidak boleh memasuki Menara Gading. Sunny ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum miring. Tetapi, apa yang sebenarnya ingin kamu capai bukanlah mencegah dia memasuki Menara Gading, bukan? Melainkan memastikan bahwa dia memasuki Menara Ebony dan mengumpulkan apapun yang meninggalkan Nether di sana. Dengan memberitahuku bahwa satu kalimat, kamu mencapai hal itu. Dia merasa seolah-olah tanah menghilang dari bawah kakinya. Apa yang terjadi dengan Mordred di Menara Ebony? Pangeran Ketiadaan belum membagikan informasi itu sepenuhnya, tapi dia menyebutkan bahwa setelah meninggalkannya, dia jauh lebih sulit ditemukan dengan bantuan ramalan. Simbol-simbol aneh dan samar-samar yang dilihat Sunny pada inti jiwa Mordred adalah akibat dari hal itu. Mengapa Cassie ingin kelemahan itu tahan terhadap kekuatan? Untuk memastikan Soul Stealer bisa melawan Torment? Atau sekedar untuk memastikan bahwa Valor tidak akan bisa melacak penayangan mereka sebelum waktunya tepat? Atau untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Apalagi yang telah dilakukan Cassie. Dengan halus memanipulasi kejadian beberapa tahun terakhir. Apakah kebetulan mereka berdua bertemu Morgan di akademi pada hari Nevis kembali dari mimpi buruk kedua? Tentu saja tidak. Itu sebabnya Sunny ada di sana saat dia bangun, untuk menyambutnya kembali. Nevis kemudian menghabiskan 1 bulan tinggal di rumahnya, lalu mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan Valor di pesta dansa, membuatnya marah, dan mendaftar untuk kampanye selatan. Itulah sebabnya dia hadir di pusat Antartika selama pertempuran melawan sisa Ratu Giok, dan menerima dosa penghiburan. Kemudian, Cassie membantu keluar dari terowongan tak berujung dengan mengirimnya menuju Heart of Darkness. Dia juga merencanakan pertempuran melawan gerombolan besar makhluk mimpi buruk sebagai penasihat Morgan, memastikan bahwa Sunny berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Untuk memberikan pukulan terakhir kepada Titan jatuh, pencari kebenaran yang tercemar, dan karena itu menerima cermin kebenaran darinya. Akhirnya, dia berada di sana pada pertempuran tengkorak hitam, tanpa ragu mengetahui apa yang akan terjadi. Dia juga berada di gurun mimpi buruk, akhirnya memasuki mimpi buruk sungai besar bersama 6 master kuat lainnya, Sunny, Nevis, Mordred, Kai, Evie, dan Jet. Dan kejadian-kejadian ini hanya yang bisa diingat dan dialami Sunny secara pribadi. Tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang sebenarnya telah dilakukan Cassie dari balik tirai. Berapa banyak orang yang telah ia pengaruhi, dan berapa banyak kebetulan yang telah ia rekayasa untuk mengatur segala sesuatu agar terjadi sesuai dengan keinginannya. Skala jaring cemerlang yang dia tenun sungguh mencengangkan dan menakutkan. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab penuh atas terjadinya peristiwa ini. Nasib mengalir, menarik semua orang dengan arusnya, dan bahkan jika detailnya berubah, Sunny cukup yakin bahwa dia akan berakhir di Antartika dengan cara apapun. Nevis mungkin akan berpihak pada Valor, dengan satu atau lain cara. Rantai mimpi buruk akan terjadi tidak peduli apa yang Cassie lakukan. Song dan Valor akan bentrok, menyembunyikan perang mereka di medan perang kuadran selatan. Tapi justru itulah yang dilakukan Cassie, bukan? Menarik tali takdir dengan sangat teliti. Dibandingkan dengan skala besar dari permadani yang tak terbayangkan, dan mendorong menuju tujuannya melalui perubahan-perubahan kecil ini. 1 perubahan tidak ada artinya. 2 perubahan juga tidak berbobot, tapi 1000, 10.000, dengan mengubah sedikit detail kejadian tak terhindarkan yang tak terhitung jumlahnya, dia menciptakan reaksi berantai dari perubahan. Yang tumbuh seperti longsoran salju, mengancam untuk mengubah seluruh aliran sungai takdir. Aliran yang seharusnya tidak dapat diubah.
Bisakah itu berhasil? Sunny tidak yakin. Namun, dia merasa beberapa perubahan yang disebabkan Casey lebih penting daripada perubahan lainnya. Dosa penghiburan dan cermin kebenaran, kedua kenangan ini. Entah bagaimana, dia merasa bahwa itulah kunci dari niat Casey. Tidak perlu menjelaskan pentingnya dosa penghiburan. Memori itu, yang berisi bisikan pembangun makam, mungkin adalah bagian paling penting yang dimainkan di sini, dalam mimpi buruk ketiga. Bagaimanapun, ia bertanggung jawab untuk menciptakan pangeran gila, dan karena itu memperkenalkan variabel ke dalam siklus sungai besar yang berulang tanpa henti. Sebuah variabel tunggal yang menimbulkan kekacauan total pada keseluruhan sistem. Cermin kebenaran juga sangat penting. Bukan hanya karena runenya menggambarkan percakapan antara Weaver dan Ariel. Tapi juga karena itu adalah satu-satunya instrumen yang memungkinkan seseorang meniru kemampuan kerinduan Neve, sehingga membuat mereka kebal terhadap korupsi untuk waktu singkat. Pencari pertama adalah sumber korupsi yang sangat besar, yang dialami Aletheia setelah mengetahui kebenaran dari Muara. Sunny tidak perlu berpikir panjang untuk memahami betapa pentingnya cermin kebenaran. Tetap saja, tidak ada satupun yang benar-benar menjelaskan apa sebenarnya yang direncanakan Casey, dan apa yang dia maksud dengan mengatakan bahwa Sunny bisa menjadi senjata untuk menghancurkan takdir. Ada sejuta pertanyaan di pikiran, tapi dia membuang semuanya, menatap wanita muda cantik itu dengan ekspresi muram. Setelah hening sejenak, Sunny berkata dengan suara serak, "Sepertinya kamu tidak menyangkal semua itu." Casey mengangkat bahu. "Kenapa aku harus menyangkalnya?" Dia menghadapnya, lalu tiba-tiba menutup matanya, menghela napas panjang. "Sejujurnya, itu melegakan. Aku sudah terlalu lama menyimpan semuanya untuk diriku sendiri, jadi, menyegarkan, bisa membaginya dengan seseorang. Disaksikan oleh seseorang. Mungkin egois, tapi aku senang itu kamu akhirnya menemukan jawabannya, Sunny." Wajahnya tetap tidak bergerak. Dia bahagia ya? Yah, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak mengerti. Rasanya menyenangkan untuk disaksikan. Tetap, Sunny memandang Casey dengan ekspresi gelap dan bertanya, nadanya tanpa emosi, "Kalau begitu, katakan padaku, Casey. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana sebenarnya rencanamu untuk menghancurkan takdir? Apa alasannya?" Dia bertahan sejenak dan kemudian tersenyum tipis. "Sederhana, sungguh, itu." Casey menghadapinya dan menyelesaikannya, suaranya yang tenang penuh dengan tekad yang dingin dan percaya diri, "Itu sumur harapan." Budak Bayangan bab 1560 Kebebasan Memilih. Sumur harapan. Sunny menatap Casey dengan ekspresi tidak percaya, berusaha memahami maksud kata-katanya. Apa yang dia bicarakan? Kemudian, wajahnya sedikit berubah, sedikit kebingungan dan ejekan muncul di matanya. Cerita anak-anak, dongeng tentang sumur ajaib yang mengabulkan keinginan paling berharga dari siapapun yang mencapainya. Apakah kamu sudah gila? Sunny mundur selangkah, nyaris tidak bisa menghindari terjatuh dari keci. Pikirannya penuh dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Ayolah, kamu tidak mungkin serius. Kamu tidak percaya kalau itu benar, kan? Itulah dongeng yang diceritakan Anangke kepadanya, tidak lama sebelum kematiannya. Sunny mengingatnya dengan baik. Tapi dia tidak pernah menyangka akan mendengar Casey, seseorang yang begitu cerdas dan pragmatis, menaruh harapannya pada cerita anak-anak tentang sumur ajaib. Namun, peramal buta itu tampaknya tidak terpengaruh oleh nada mengejeknya. Dia menghadapi Sunny dengan tenang, wajahnya muram. Setelah beberapa saat, Casey mengertakkan gigi dan berkata, suaranya mantap, mungkin tidak berlaku bagi orang lain. Tapi bagimu itu benar, Sunny.
Jika kamu sampai di muara, keinginanmu untuk bebas akan terkabul. Bebas dari ikatanmu, bebas menjalani hidup sesuai keinginanmu. Bebas dari takdir itu sendiri. Dia terdiam beberapa saat, lalu bangkit juga, dan berjalan mendekat, berhenti hanya 1 langkah darinya. Tapi, Sunyi, kamu tidak bisa mendapatkan keduanya. Kamu bisa mencapai muara dari sini, tapi begitu mimpi buruk selesai, kesempatanmu akan hilang. Saat Nevis menghancurkan pencari pertama, kesempatanmu akan hilang. Dia tersenyum pahit dan mengangkat cahaya penuntun, menawarkannya padanya. Itulah yang membuatmu benar-benar marah, bukan? Bahwa aku mengambil pilihan itu darimu. Cassie mendorong relik suci itu ke tangannya dan mundur selangkah. Nah, ini dia. Daripada meminta maaf kosong, aku memberikan pilihan kembali kepadamu. Kamu bisa pergi dan bergegas ke muara. Cahaya penuntun akan menunjukkan jalan menembus kabut sumber, selama kamu jangan beri nama asli lain padanya. Begitu kamu mencapai muara, gunakan cermin kebenaran dan dorong ke jantungnya. Di sana, kamu akan menemukan kebebasanmu. Dia berbalik, terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan suara pelan. Tapi, aku harap kamu membuat pilihan yang berbeda. Bahwa kamu akan tetap bersama kami, terlepas dari segalanya. Nevis, aku, dan yang lainnya. Apakah kami begitu buruk? Apakah benar-benar tak tertahankan, untuk berbagi ikatan, jika itu didasarkan pada percaya? Saya rasa sekarang Anda sudah tahu bahwa hal itu tidak benar. Yang tidak tertahankan adalah tidak diberi pilihan untuk membentuk ikatan itu. Dan sekarang, meskipun hubungan antara Anda dan dia akan tetap sama. Hubungan itu akan tetap ada karena Anda memilikinya. Dipilih agar hak itu ada. Jadi, Anda yang memutuskan. Hak itu ada di tangan Anda, sekali lagi. Sunyi menatapnya diam-diam, sepenuhnya terguncang. Pikirannya terasa kosong, seolah semua pikiran telah dibuang oleh wahyu yang tiba-tiba ini. Tidak, tunggu sebentar. Apa maksudmu? Apakah itu benar bagiku? Aku bisa menghilangkan Shadowbone jika aku sampai di muara? Bagaimana? Apa yang ada di dalam sana, di jantungnya? Cassie sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya. Apa yang aku tahu, tanpa keraguan sedikit pun, adalah kata-kataku itu benar. Jika kamu mencapai jantung muara sebelum mimpi buruk berakhir, kamu akan terbebas dari takdir. Kamu akan menjadi tak bernasib. Tali yang menahanmu seperti boneka akan membebaskanmu, dan akibatnya hubunganmu dengan Nevis akan terputus. Aku melihatnya, dan Torment juga melihatnya. Dia mengerutkan kening. Tidak masuk akal. Ditambah lagi, bukankah itu terdengar persis seperti apa yang membunuh Nevis terakhir kali? Pangeran gila, dia terobsesi untuk mencapai muara. Tiba-tiba, matanya melebar. Dia pikir dia sekarang mengerti mengapa versinya dari siklus sebelumnya akhirnya memasuki sumber untuk mencari muara. Jika memang ada cara untuk melepaskan diri dari genggaman kejam takdir yang disembunyikan di jantung piramida hitam oleh iblis ketakutan. Kemudian Sunyi, yang terobsesi untuk mendapatkan kembali kebebasannya, akan memberikan segalanya untuk menemukannya. Tindakan yang dilakukan oleh dirinya sebelumnya hanya memberikan kepercayaan pada apa yang dikatakan Cassie. Namun itu juga alasan mengapa Nevis mati dalam siklus yang melahirkan pangeran gila. Namun gadis buta itu menggelengkan kepalanya. Pangeran gila telah memasuki muara untuk mencari kebebasannya, namun gagal melawan kekotoran batin dan malah menjadi rusak. Dengan demikian, siklus tanpa akhir terus berlanjut. Namun, siklus ini direkayasa oleh Torment dan dia secara khusus untuk memastikan bahwa semua anggota dari kelompok itu bertahan.
Entah Anda menemukan muara atau tidak, hanya ada beberapa hari tersisa sebelum Nevis menyerbu Verge dan membunuh pencari pertama, akhir sudah tidak bisa dihindari. Sunni mengangkat tangan gemetar dan mengusap wajahnya, bingung. Tetapi, bagaimana aku bisa pergi? Verge, pencari pertama, tidakkah kelompok ini membutuhkanku untuk berperang? Siksaan juga ada. Tidak. Tunggu, dia sudah mati. Tanpa Torment, Verge tidak punya pemimpin. Pencari pertama adalah kekuatan yang mengerikan, tapi juga tidak punya pikiran. Itu tidak bisa membuat makhluk-makhluk itu terkorupsi oleh sentuhannya, itulah sebabnya Valen Grace tidak dihancurkan selama bertahun-tahun, kemungkinan besar. Tingkat ancaman yang dihadirkan oleh Verge masih sangat besar. Namun dengan jiwa Nef yang tidak dapat rusak, kekuatan paling mengerikan dari pencari pertama telah menjadi tidak ada artinya. Cassie mengangguk. Tentu, kami dapat memanfaatkan keberadaanmu di Verge. Pertempuran ini akan sangat berbahaya, tidak diragukan lagi. Ini akan sengit dan menakutkan, jauh melampaui apapun yang dapat dibayangkan oleh manusia biasa. Namun kami juga dapat melakukannya tanpamu. Kami memiliki kenangan bagaimanapun juga, kamu telah menciptakannya. Kami memiliki warisan aspek, pengalaman melawan yang tercemar, dan sarana untuk mempertahankan diri dari pencari pertama. Kami bahkan memiliki Mordred, yang menggunakan aspek ilahi, sama seperti kamu. Gadis buta itu menghela nafas. Jadi, Sunni, kamu harus memutuskan. Aku sudah mengembalikan pilihan padamu. Sekarang, semuanya ada di tanganmu. Dengan itu, dia mengambil beberapa langkah dan melompat keluar dari keci, mendarat di pantai es. Gema siksaan larut menjadi pusaran bunga api, meninggalkan Sunni sendirian di perahu. Cassie kemudian berbalik dan menatapnya penuh harap. Wajahnya ketakutan sekaligus penuh harapan. Sunni membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.